Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu bertatap muka lewat kajian secara virtual melalui aplikasi lain dengan teman-teman yang ada di Taiwan, juga di Hong Kong. Semoga tentunya ini menjadikan wasilah untuk kita tetap bersyukur atas karunia Allah, untuk tetap kita menjalin silaturahim walaupun jarak kita secara tempat jauh, tapi secara hati kita ini dekat. Dan tentunya sekali lagi semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Alhamdulillah, hadir di sini ada Bunda Ami, ada Bunda Pak Ijem, ada Mbak Siti, juga secara catatan Amel juga ada, tetapi lagi kemana ini? Juga, oh Mbak Amel ada? Hadir. Alhamdulillah. Juga ada Mas Rahmat Syukur dari Jakarta, alhamdulillah juga hadir. Dan teman Abah juga hadir dari Parakan Telu Cibatu, Entin Supriyatin dari Madrasah Awaliyah. Ia adalah kepala TK TPA I'anatul Atfal, di mana Abah dulu sempat menjadi penggerak, pendiri, ya di kala awal pertumbuhan TK TPA, ya dengan metode Iqra waktu itu yang ditemukan metodenya oleh Kiai Haji As'ad Humam dari Surabaya. Dalam keadaan dirinya hampir mati sebelah, tapi dia begitu bermanfaat, ya menciptakan metode Iqra namanya, sampai sekarang bermanfaat di madrasah-madrasah seluruh Indonesia sehingga terbentuk TKTPA. Sejak Abah ke Jakarta, maka Ibu Tin inilah yang meneruskan. Juga ada dari Hong Kong itu Halimah Abi, ya. Ada juga dari mana ini? Wahyudin Grab, ya, Wahyudin Grab dari Garut, dari kampung Abah. Itu yang nongkrong di live EP Sadulur asal Garut, ya. Alhamdulillah juga hadir Uti Wina. Masya Allah, Uti Wina apa kabar? Saking pinten, saking, alah, gak bisa ngomong Jawanya. Kamana baik, kemana aja. Kemana aja. Juga ada Digo Variasi Spot, ya, yang hadir. Nah, baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik yang masih kemarin sedikit lagi membahas tentang makna dua kalimat syahadah, ya. Hanya untuk mengingatkan saja bahwa dua kalimat syahadah itu terdiri dari satu kalimat asyhadu alla ilaha illallah, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada intinya kemarin dijelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi yang bersifat gaib, ya kita harus beriman. Masalah apa itu kemarin itu apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya kita harus beriman, ya. Hari kiamat, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibagi buku catatan amal, kemudian melewati sirat, dan finalnya nanti manusia itu akan ada di neraka atau di surga. Nah, semoga kita termasuk yang insya Allah dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk Basiti di pasal yang baru, ya. Pasal ini sangat urgen, sangat penting untuk kondisi kekinian, kondisi saat ini, di mana dalam pasal ini akan dijelaskan tentang sebab-sebab seseorang keluar dari Islam. Sebab-sebab seseorang
keluar dari Islam. Itu yang namanya murtad. Ya. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, berkata yang mengarang kitab ini, faslun utawi iki iku pasal sewiji. Artinya ini adalah pasal, ya. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase wong kang Islam. Wajib kepada semua umat Islam. Hifduhu menjaga. Islamuhu Islamnya. Ya wasaunuhu memelihara amma yufsiduhu dari apa yang merusaknya. Wa yubtiluhu dan dari apa yang membatalkannya. Wa yuqatti'uhu dan dari apa yang memutuskannya. Jadi pasal ini menjelaskan hal yang menyebabkan seseorang wajib untuk memelihara keislaman kita. Menjaga keislaman kita dari semua hal yang membatalkan Islam. Wa huwa aridah, maka itu adalah namanya murtad. Apa Mbak Umi? Murtad, ya. Fima yuqa'u firridah yajibu ala kulli muslim hifdu islamihi aymanuhu aw saunhu amma yufsiduhu ay an syai'i la yasluhu wa la khaira fih wa yubtiluhu ayaskutu hukmuhu wa yaqtu'uhu. Intinya dari semua yang membatalkan, dari semua yang merusak sehingga keislaman itu menjadi rusak. Itulah yang namanya apa tadi? Ar-ridah. Ridah itu apa? Murtad. Murtad itu secara bahasa adalah keluar dari Islam. Wahwa murtad itu afhasul kufri. Murtad itu termasuk seburuk-buruknya kekufuran. Ya, ridah itu termasuk afhasul kufri, seburuk-buruknya kekufuran. Orang kafir sudah jelas kekafirannya, menolak pada kemahasaan Allah. Ya, orang kafir sudah jelas menolak terhadap kerisalahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir sudah jelas dia tidak mau melaksanakan semua perintah Allah. Orang kafir sudah jelas ia tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir sudah jelas tidak ada kewajiban puasa nanti di bulan Ramadan. Walaupun ia puasa tidak sah dan tidak menjadi nilai atau pahala. Ya, orang kafir sudah jelas tidak diwajibkan oleh Allah hal-hal yang sunnah seperti sunnah Rajab, Senin Kamis dan lainnya ya. Kemudian orang kafir sudah jelas tidak diwajibkan haji umroh, tidak wajibkan zakat, tidak ada. Dan mereka juga tidak akan melaksanakan. Kenapa? Karena mereka sudah kufur, ya, ingkar terhadap ayat Allah. Nah, sementara orang riddah, orang murtad mendapat gelar abhasul kufri, seburuk-buruknya kekufuran karena ia awalnya adalah dari Islam, karena ia awalnya adalah muslim yang tahu akan kewajiban, tahu akan perintah, tahu akan kerisalahan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelari murtad itu adalah abhasul kufri. Ya, abhasul kufri itu apa? Seburuk-buruknya kekufuran. Ya, sejelek-jeleknya kekufuran, abhasul kufri. Oleh karenanya kita pun harus apa tadi? Memelihara, kita harus menjaga ya, dari semua yang merusak, yang membatalkan, yang memutuskan dari Islam. Nah, sekarang apa saja yang merusak, membatalkan, memutuskan dari keislaman ya sehingga kita disebut murtad? Naudzubillah ya, untuk kita mudah-mudahan Allah jaga dan kita untuk bisa memelihara. Nah, masalah ini sebetulnya sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan di dalam kitab ini waqad kasura fi hadaz zaman at-tasahul fil kalam. Ya, sungguh ada di zaman sekarang ini, padahal yang mengarang kitab ini kapan? Kapan yang mengarang kitab ini? Udah lama. Ya, lamanya kapan? Ya, sebelum lahir bangsa Indonesia. Ya. Jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia, ulama yang mengarang kitab ini mengatakan sungguh akan banyak di zaman ini waktu itu, apalagi zaman iki, zaman sekarang tentunya akan lebih banyak
lagi atasahul, orang yang gampang-gampang fil kalam di dalam ucapan. Sehingga dengan ucapannya itu ia tidak merasa bahwa ia sudah keluar dari Islam. Sehingga tidak merasa dengan ucapannya itu dia, padahal dia sudah tidak muslim lagi, kalau laki atau perempuan muslimah. Ya, karena saking apa? Mungkin karena saking terbiasa mengucapkan, karena saking sudah menjadi kebiasaan atau menjadi bahan luconan. Oleh karena itu ada hal-hal yang tidak boleh untuk kita lucon-luconkan, ya, atau dipermainkan, ya, terutama yang menyangkut kepada masalah akidah, terutama yang menyangkut kepada masalah keimanan. Ya, sehingga dulu dinyatakan zaman ini banyak orang gampang-gampang ngomong, berkata, sehingga dengan omongannya, dengan perkataannya tidak merasa bahwa ia keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu ada satu pembahasan tentang pasal riddah. Nah, itu hatta ayakhruja min ba'dihim alfa takhrujuhum anil Islam, sehingga banyaknya sebagian orang dengan ucapan itu menyebabkan keluarnya dari Islam. Wala yarawna dalik, dan mereka tidak mengetahuinya dan mereka tidak menyadarinya dengan perkataan itu bahwa dia sudah keluar dari Islam. Dengan ucapan itu dia keluar dari Islam. Wala yarawna dalik dalam kitab, sehingga mereka tidak merasakannya. Nah, oleh karenanya apa saja, kita akan jelaskannya apa saja hal-hal yang menyebabkan keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu waridah salah satu. Murtad itu ada 3 aksam bagian. Ya. Waridah salah satu aksamin. Murtad itu ada 3 bagian. I'tiqadat, yang pertama murtad dari sisi i'tiqad. Wa af'al, yang kedua murtad dari segi af'al. Wa aqwal, dan yang ketiga murtad dari sisi aqwal. Apa itu i'tiqadat? Keyakinan. Apa itu af'al? Perbuatan. Apa itu aqwal? Ucapan. Nah, oleh karena itu murtad itu ada yang sebab karena keyakinan, ada yang sebab karena perbuatan, juga ada yang sebab karena ucapan. Seseorang bisa keluar dari Islam karena keyakinannya. Seseorang bisa keluar dari Islam karena perbuatannya. Seseorang keluar dari Islam karena ucapannya. Ya, jadi dari sisi keyakinan, meyakini adanya Tuhan selain Allah, menyembah kepada kuburan, salah satu contohnya. Dari perbuatan, ya, menyembah kepada makhluk. Dari sisi ucapan, menyebut kepada orang Islam si kafir, si Yahudi, padahal dia orang Islam. Ya, menghina Nabi, menghina para Nabi, menghina para Rasul, keluarga Nabi, menghina syiar-syiar Islam, menghina orang yang belajar, menghina orang yang belajar Al-Quran, menghina kepada syairillah, tanda-tanda agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Oleh karena itu kita akan bahas wa aqwal, ya. Wa kullu qasam, dan setiap bagian itu terbagi-bagi macamnya, ya. Baik dari murtad i'tiqad keyakinan, baik dari murtad perbuatan ataupun murtad ucapan. Jadi bagiannya dari masing-masing banyak, dan yang paling banyak nantinya adalah murtad karena sebab ucapan. Nah, itu paling banyak. Nanti kita bahas. Ya tasa'abu su'ban kasiran, sehingga bercabang-cabang sampai cabang yang banyak. Ya. Peminal awal, maka termasuk murtad karena ucapan, karena keyakinan yang pertama, ya. Peminal awali asyak fillah. Pertama, murtad keyakinan. Seseorang bisa keluar dari Islam karena keyakinan sebab ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaku fillah, ya. Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay ragu fi wujudihi, ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Au fi mukhalafatihi lil hawadis, termasuk juga ragu bahwa Allah itu beda dengan seluruh makhluknya. Ragu terhadap kemahakuasaan Allah, kudrahnya. Ragu terhadap kemahakehendakannya Allah, iradahnya Allah. Ragu terhadap kemaha mendengarnya Allah, as-sami. Ragu terhadap kemaha melihatnya Allah. Allah itu maha melihat, basir. Meragukan terhadap kuasanya Allah. Sifat-sifat Allah yang suci. Ya. Diragukan adanya Allah. Maka ini bisa termasuk kepada murtad keyakinan. Ya. Jadi kalau kita ragu tentang wujudnya Allah, ragu terhadap kemahaadaannya Allah, maka ini termasuk kepada murtad keyakinan. Au fi rasulhi, atau ragu terhadap kerasulannya Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa benar Muhammad itu nabi dan rasul? Saya mah gak percaya, saya ragu, maka dengan ucapan itu dia sudah keluar dari Islam. Nah, Allah tidak boleh hal ini dipermainkan. Tidak boleh hal ini menjadi bahan luconan di grup-grup WA atau di FB atau di mana. Hal ini tidak boleh. Karena bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ya, dengan mempermainkan hal-hal ini. Ragu terhadap adanya Allah, kemahabesarannya Allah, kemahakuasaannya Allah. Ragu terhadap kenabian dan kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Awil Quran, atau ragu terhadap Al-Quran. Apa benar Quran itu suci? Apa benar Al-Quran itu firman Allah? Apa benar Al-Quran itu mukjizat? Apa benar Al-Quran itu akan menerangi nanti di alam kubur, di akhirat? Apa benar Allah memberikan pahala kepada orang yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran? Ya? Semua diragukan. Maka karena ini menyangkut hal Al-Quran, ini bisa menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Gitu. Kemudian awil yaumil akhir, termasuk meragukan kepada hari akhir. Ya, tidak adalah hari akhir. Saya tidak percaya, saya ragu akan adanya hari akhir, hari kiamat, ya, alam kubur, hari ba'as, kelak surga dan neraka. Ragu. Maka ini juga termasuk hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam karena sebab ucapan. Jadi sekali lagi, hal-hal ini tidak boleh untuk kita luconkan. Hal ini tidak boleh untuk kita permainkan, ya. Awil yaumil akhir, awil jannah, awil nar, awil sawab, awil iqab, aw nahwu dalik. Atau meragukan tentang adanya surga, meragukan tentang adanya neraka, meragukan tentang adanya siksa, meragukan tentang adanya pahala dan sejenisnya. Ya, dia ragu terhadap pahala-pahala yang Allah janjikan dari ibadah yang dilakukan baik wajib ataupun sunnah. Dia ragu terhadap ancaman Allah bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ragu. Nah, ragu, ya. Ini bisa menyebabkan seseorang keluar daripada Islam. Ya. Nah, itu contoh-contoh dari keluar dari Islam karena sebab ucapan. Ya. Karena sebab ucapan. Makanya kita harus menjaganya, ya. Karena sekarang ini kan ada orang itu karena sebab hal yang lain, ya, sehingga atau permusuhan atau karena hal-hal yang lain sehingga permusuhan terjadi. Dari permusuhan itu terkadang keluarlah ucapan-ucapan kotor. Yang ucapan kotor ini sebetulnya tidak patut untuk diucapkan, terutama yang menyangkut kepada akidah, yang menyebabkan yang kita yang ngomongnya bisa keluar dari Islam, ya. Itu contoh-contoh, sekali lagi, hal-hal yang keluar dari Islam karena ucapan huwa wa majma banyak sekali gitu. Nah, ini baru satu contoh dari murtad, ya, ucapan. Ada pertanyaan dulu? Amel kok suaranya nggak ada? Oh. When you finish my drawing, it does special. I'll show you the fucking drawings. Bye. Amel, kok diam aja, Mel? Gak ada, ya? Berarti kita baru satu bahasan. Ini tinggal 2 orang kan ini? Oh, yang hidup cuma 2. Ya, kita sampai sini dulu aja, ya. Ya, yang penting tetap jadwal ngajinya walaupun sebentar kita ngaji karena berbagi waktu. Kita juga jam 8 ada acara. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, berbagi waktu bukan nggak mau lama-lama.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.